Pemirsa divonis memiliki gangguan neurobiologis atau ADHD, tak lantas membuat seorang ibu berhenti membantu anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Kisah inspiratif ini menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Camar Haena bersama tim yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa. Karena anak ADHD itu sudah pasti speech delay. Jadi Ali ini bisa ngomongnya ketika umur 4 tahun, maka ketika kecil itu saya cuma sounding dan memberi dia memperdengarkan MP3 aja. Nah, salah satunya saya kasih yang Aza itu. Jadi dia sudah familiar tuh dengan bacaan-bacaan dari Aza. Terus saya sendiri juga memperdengarkan dia dari mulut saya sendiri, karena saya berkeyakinan bahwa apa yang keluar dari seorang ibu, seorang ayah, itulah yang lebih masuk ke hatinya ketimbang MP3. Kan itu saya mulainya umur 1,5. Perdengarkan MP3 itu sama saya juga ngasih ke dia. Nah, itu ketika usia 4 tahun dia itu duduk di depan kulkas, itu tiba-tiba mengucapkan surat An-Naba. Dari situlah dia mulai berbicara lancar. Usia 6 tahun kita bawa dia ke Indonesia, kemudian kita sekolahkan dia di sini, di Sidoarjo sini. Nah, inilah masa Ali memulai hafalan yang sesungguhnya dalam kelas. Alhamdulillah, sebagai orang tua anak yang menghafalkan Al-Quran, saya merasa bersyukur karena diamanahi Allah. Anak yang seperti Ali beda dari teman-temannya, anaknya hiperaktif dan sangat susah sekali untuk fokus. Jadi untuk sampai ke tahap ini itu alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali. Mas Ali sudah selesai 30 juz. Pak Pram ini mau kemana? Setiap menghafal itu masing-masing orang diuji oleh Allah dengan ujian yang sesuai dengan kadarnya. Ali ini memang banyak menguji di hal-hal kesabaran. Misalkan dia lagi lapar atau kepanasan atau lagi capek, kita harus tahu kondisinya. Berarti dia lagi ini nih capek, apa saja yang harus kita lakukan. Nah, kadang kita pakai sistem reward. Nah, kita kasih reward, Mas Ali baca dulu ya, nanti kita jalan-jalan. Macam-macam, dia diajak jalan-jalan pakai motor sama ayahnya, itu udah senang. Keliling itu sambil murojaah sama ayahnya. Atau dia lagi main-main sama adiknya, tebak-tebakan ayat, tebakan surat gitu. Kita pakai ular tangga yang itu tuh bentuknya kayak hafalan juz 30 gitu. Nah, itu sambil main sama adik-adiknya. Atau kita kasih reward, misalkan stiker. Nah, rewardnya nggak harus yang mahal-mahal atau apa gitu, enggak. Yang penting dia happy, dia nggak bosen, dia nggak jenuh. Kita tahu kondisi dia sedang capek atau apa dan kita bisa mengkondisikan, maka tantangan yang tadi berasa berat itu malah jadi enjoy gitu. Lelah itu pasti ya, memang dia anak spesial. Kok anak saya beda dari yang lainnya? Kok
kok anak saya belum bisa ngomong, kok anak saya belum bisa berinteraksi. Nah itu lelahnya itu sebenarnya di situ. Kalau kita membawa perasaan kita membawa emosional kita, itu biasanya dampaknya ada pada anak. Maka saya latih diri, lelahnya ini tuh dikubur aja dalam-dalam, nggak ada kata lelah untuk Al-Quran. Kadang kalau lelah itu saya teringat dengan almarhumah kakaknya Ali yang kita sudah banyak bukti yang kita dapatkan ya Pak dari berkah keberkahan Quran ini sendiri, kita bangkitkan kembali karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang mulia. Ma ursiltu bihi walakinni. Alhamdulillah ketika kita mulai memberikan Ali Al-Quran itu yang kita dapatkan tuh memperbaiki diri. Jadi misalkan Mas Ali baca 1 juz setelah subuh. Jadi Ali ini rutin setelah subuh 1 juz, setelah maghrib juga 1 juz. Tapi dari situ kita itu jadi muhasabah diri ya. Masa kita nyuruh anak kita untuk ngaji tapi kita nggak ngaji. Akhirnya kita memperbaiki diri. Dan ternyata dengan memperbaiki diri itu anak kita juga ternyata jadi lebih baik lagi. Ali lebih baik, adik-adiknya juga ikut. Aku mau kayak Mas Ali mah, adiknya itu ya, yang Karina itu. Yunus juga gitu akhirnya. Aku mau seperti Mas Ali, ya sini. Akhirnya yang terjadi itu menular semuanya, ayahnya, adik-adiknya, saya sendiri. Lakum fiha manafi'u ila ajali